Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, aman, selamat, sejahtera, bahagia beserta keluarga. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang budiman, berkali-kali kita atau saya mengingatkan mengingatkan kepada mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, kepada bapak-bapak yang seusia saya, sharing saja. Sudah banyak pengetahuan ya dari bapak, ibu semua. Kita harus selalu belajar. Ada satu pedoman di dalam belajar mempelajari, merenungkan tafakur untuk ayat-ayat suci Al-Quran. Di mana saja berada kita, ada satu ayat diulang beberapa kali di surah Al-Qamar. Minimal 4 kali ini ya saya lacak. Ya. Ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah ini sejak dulu itu ketika menjadi seperti mbak-mbak mas-mas itu ya, sejak dulu. Ini menjadi pedoman bagi saya bahwa Allah itu memudahkan Al-Quran itu untuk lidzikri, untuk peringatan kalau dalam arti di penerjemahan Al-Quran itu. Tapi nama zikri juga bisa kita jumpai di beberapa ayat itu. Namanya ada berpikir, ada yang pelajaran, ya, ada yang untuk pertimbangan. Ya. Nah, ini dimudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk direnungkan, untuk dipahami, dan menjadi peringatan bagi kita ya. Jadi juga arti itu banyak dari zikir. Ya, bisa mengingat, bisa pelajaran, bisa berpikir. Ya. Dan ini kalau kita renungkan, saya sendiri, karena arti Al-Quran itu luas sekali, ya. Tidak lalu begitu saja terbatas. Ingat, ilmu Allah, kalau lautan jadi tinta, ranting-ranting itu jadi pena, ilmu Allah tidak akan habis. Ya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, berdasar itu maka
pemahaman dari saya sejak kecil bahwa Al-Quran itu pedoman untuk seluruh manusia, khususnya bagi orang-orang Islam. Ya, tentu saja kalau seusia anak-anak memahami dari ayat-ayat suci Al-Quran, Allah akan memberikan sesuai dengan usianya. Jadi kita ini hanya belajar saja, mempelajari Al-Quran, dan atas tanggungan Allah mengumpulkan di data kita. Mengumpulkan artinya memberikan pemahaman kepada dada atau di sudur ya dari seorang itu terserah Allah. Ya. Memang untuk jalur-jalur yang istilahnya dari segi pendidikan itu di pondok ada kiainya, ya. Tetapi juga perlu diketahui bahwa sistem pondok itu kebanyakan hanya di Indonesia. Ya. Padahal dunia itu luas, bukan hanya Indonesia saja. Juga ada mualaf-mualaf. Apakah mereka juga harus masuk pondok, padahal mereka di luar negeri? Kan juga tidak. Ya. Makanya mereka juga berhak, seharusnya juga mempelajari Al-Quran. Ya, karena itu kita berpikiran harus luas. Bahwa ada benarnya bahwa kita kalau belajar itu harus bersanad. Ya, tentu benar. Namun juga perlu kita pahami bahwa tidak semuanya bisa seperti itu. Karena kalau kita memandang di negara kita Indonesia, di daerah-daerah banyak pesantren, banyak kiai. Itu saja di tempat-tempat tertentu. Di pedalaman belum tentu ada. Ya. Dalam Al-Quran harus juga dipelajari, harus dibaca maknanya. Nah, dalam mempelajari maknanya itu, sungguh ya, dalam Al-Quran itu untuk dimudahkan menjadi peringatan bagi kita, ada pengetahuan, ada apa, itu ya dimudahkan. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, tentu saja mari kita mau mengambil pelajaran itu. Ya, apalagi di luar negeri yang suka banyak ya di negara-negara yang lain untuk kali ini masih banyak untuk yang orang-orang yang bukan beragama Islam atau mungkin yang beragama Islam baru mualaf, mualafnya juga sudah usia ada yang usia lanjut, ada yang sudah dewasa, membaca bahasa Arabnya saja belum bisa, ya, ya, mempelajari penerjemahannya. Keuntungan dalam mempelajari bahasa Arab itu bagi saya merasa seperti terjemahannya itu cocok ngeluh untuk dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa. Ya karena sistemnya itu kalau bahasa kita kan tidak ada misalnya seperti bahasa Inggris pengertiannya itu di apa ya balik ya mobil merah, artinya mobil berwarna merah, sudah hanya begitu. Ya, bukan merah mobil, red A, ya, seperti itu. Jadi ketika kita memahami penerjemahannya itu seperti pas dengan bahasa kita yang kebetulan yang memang penerjemahannya dengan bahasa Indonesia. Tapi juga kalau bagi orang-orang yang barangkali yang paham betul dengan bahasa Arabnya memang eh, sesuai ya, kalimat itu seandainya tidak menggunakan penerjemahnya langsung dari Al-Qur'annya itu bagi orang yang paham itu akan pas ya akan pas dengan akan lebih mudah maka orang-orang di negara kita di daerah kita akan lebih banyak lebih memahami daripada makna dari Al-Quran itu pendapat saya sharing saja
ya. Eh, Direnungkan saja, ya. Direnungkan lalu apakah benar atau ditanyakan pada orang yang lebih ahli. Mudah-mudahan demikian. Nah, kita harus juga setiap kali belajar, ya, mempelajari Al-Quran karena kitab suci kita. Jangan lupa nanti tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja. Mengapa tidak cukup? Ada orang mengatakan cukup itu, tidak cukup. Misalnya di situ disebutkan, diperintahkan sholat, akim sholat. Bagaimana caranya? Coba dicari di Al-Quran tidak ketemu. Nah itu akan ditemukan cara-caranya itu di hadis. Oh, begini cara sholatnya. Itu maka kita menggunakan hadis. Ya. Dan juga Quran dan hadis kadang sesuatu belum bisa terpecahkan. Ada ijma, misalnya ada rukun Islam, rukun iman, ada persyaratan apa yang di pengetahuan itu yang dipilah gitu, lalu ada kesepakatan kesepakatan para ulama, oh yang menerima zakat itu ini saja semuanya. Ya, ya dicari dari Al-Quran dan hadis, lalu disepakati oleh para ulama itu namanya ijma. Lalu ada kias. Ada kias itu seperti analogi, ya. Kalau apa ada satu hal yang belum ada, lalu ketika itu ada, lalu bagaimana ini hukumnya seperti ini, lalu mengambil kias yang dulu pernah dilakukan atau yang mirip, ya itu. Ya bagi saya banyak, rasanya banyak contoh gitu ya, misalnya berpakaian dan sebagainya, ya, lalu ada di sana di tempat di Timur Tengah makanannya adalah kurma, ya di sini nasi dan sebagainya. Nah itu kita ada ijma, ada qiyas, lalu muncullah fikih, ya aturan-aturannya. Saya kira demikian ya untuk kali ini. Tidak banyak, hanya saja mari kita belajar, ya. Semua saja untuk eh, membaca Al-Quran atas tanggungan Allah, mengumpulkan di dadamu itu aja yang dipikirkan, ya. Kalau di hati kita Allah yang mengumpulkan, tidak pengetahuan di dada kita, ya. Dan juga sudah dimudahkan untuk pemikiran, ya. Maka adakah yang mengambil pelajaran gitu, ya. Eh, Silakan dicek nanti dengan orang yang lebih soleh, yang lebih bagus ilmunya. Ya saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.